Salam, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah Minggu pagi kita hari ini. Kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita, yaitu kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Saya tangihon ma suaraku ale jahuba. Topik di minggu kita pada hari ini ialah orang benar berseru, Tuhan menjawab. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan buku nyanyian nomor 574 ayat 1 dan ayat 2. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Gunakan semua waktu
untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat ke-7 beserta artinya. Demikian hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu ku doakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Tiap hari ku rasakan Dia menuntun langkahku dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Biarlah makin peka ku mendengar doanya, menurut kehendaknya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Salam. Warta jemaat jauh kami di bagasan bahasa Batak. Nomor sada warni minggu tasadarion ima minggu eksaudi saya tangi homma suaraku ali Jehovah. Topik ni minggu tasadarion ima ditangi ho debatado jauh-jauh ni partigor. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Nomor dua torop ni par minggu ima minggu nasalpu doho pertanyaan tabereng mana orang ditalek barana. Nomor tolu ruas sibuano di Tangiang ima anak ni Huriata Moses Turnip rawat jalan di Bagas Nasida. Nomor 4 pesta Pentakosta Perjolo di hari Minggu Naneng Ro tanggal 5 Juni 2022. Patu paon di Huriata ima pesta peringotan hasasaon itu di Parbadia na Perjolo. Alani beta mahita madohoti parminggoni songon na somal. Nomor 5 pesta Pentakosta Paduahon hari Senin tanggal 6 Juni 2022. Patu paon di Huriata ima pesta peringotan hasasaon itu di Parbadia na Paduahon masuk Mei pukul 10 siawib asa taparade matiki laho madohoti para minggoni muse. Nomor 6 roster pertanyaan week di hari Selasa tanggal 21 bulan 5 2022 di week Bethesda di Bagas Keluarga P Batubara Burus Litonga, alamat Jalan Karet, Gang Karet Baru, APK Tolu nomor sada. Di Wek Estomihi Bagas Keluarga JR Manurung, Situaha Buru Marpaung, Jalan Hasim Ahmad nomor 4. Di hari Rabu tanggal 1 bulan 6 2022 di Wek Maranata Bagas Keluarga calon Situaka Samosir Bursaturi, Jalan Parit Haji Husin Sada Gang Abadi Perwira nomor 8. Di Wek Ex Saudi di Bagas Keluarga MR Syahan Burlubis Gang Goa Pitu nomor 31. Nomor 7 Huria Pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran. Doa pernikahan turuas ni Huriata na berulang tahun di mingguon. 5 tanggal 20 Mei 1 tanggal 4 Juni 2022. Hatan itu hata tersurat di Rom Hidu 5 ayat sada tajahama di Bagas Tabe. Tik-tik parhepengon tabereng ma parhepengon Huria doh parhepengon tok-tok ripe molo adong nasi padengganon di pasahak ma tu parhalado. Songoni ma tik-ting pakubasion parhepengon di Huriata di samingguon. Dot akan anaing sehubasa tu minggu naron. Mauliate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program Huria. Saditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo dohot pak bahenata tu Huriana. Ganuk mahita manangyakon nasa pakubasion di Huria tu mingguon asature mardalan bayan sangap di goarni tu hatta. Mauliate. Yesus lawanlah hamba-Mu, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, beri
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu hari ini bernamakan Minggu Eksaudi. Di sana topik minggu dikatakan orang benar berseru, Tuhan menjawab. Itulah Eksaudi. Di Tangihon, di Batado, Jujuni aka Partigon. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita saat ini mempunyai orang yang kita benci, yang bersekutu di gereja ini atau di rumah melalui live streaming? Marilah dulu kita mengingat siapa yang kita benci pada saat ini. Adakah yang amanginang dan adik-adik Napo Sebulung atau juga remaja di sini? Adakah kita memiliki rasa benci kepada orang lain saat ini? Dan perlu kita harus renungkan, ini siapa ya yang saya benci, yang saya tidak suka. Jangan-jangan juga orang terdekat saya benci, lihat suamiku, kata ibu yang sudah punya suami. Atau sebaliknya, suami sudah merasa benci kepada istrinya. Jangan-jangan juga orang tua benci kepada anak-anaknya, atau anaknya sendiri membenci orang tuanya. Kita lihat ada orang Batak lagi ini. Kejadiannya saya kurang tahu di wilayah mana, ada seorang bapak tua yang memukul anak-anak kecil sampai mulutnya berdarah. Lalu datang itonya, dipanggil bapak tuanya, bapak tua bahasa bayi nomu songodi. Perlu do dak dana ajaron. Bah sampai mermudari baik ko babana.
Nah, jadi kenapa sampai berdarah, sampai dipukulinya begitu? Karena ada rasa benci, rasa tidak senang melihat anak itu. Lalu kemudian abang dari si anak ini buidu aluhono kuhotu polisi. Lalu berkembang lagi, datang lagi PBB, Pemuda Batak Bersatu mencampurinya, mau dibawa ke ranah hukum. Inilah akibat rasa benci, rasa ketidakenakan kepada orang lain. Kalau ini terjadi di Indonesia itu pada masa pemilihan presiden tahun-tahun yang lalu, yang disebut dengan haters, hate, angka pembenci, jolma yang merancangkan kebencian, memperlakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka saat ini, saat ibadah ini, saya bertanya juga kepada kita. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi, mungkin kita masih mencari-cari siapa yang saya benci. Lalu setelah mendengar firman Tuhan, mungkin tidak lagi membenci. Karena apa? Kebencian akan menimbulkan kehidupan yang tidak berdamai, sejahtera, atau rasa nyaman, baik terhadap orang yang dibenci dan baik terhadap orang yang membenci. Tidak ada untungnya, tidak ada untung. Itulah rasa benci tidak perlu dipertahankan sampai menjadi level-level mau hendak membunuh atau mau menelapkan nyawa orang lain. Seperti Tuhan Yesus yang dibenci saat dia memberitakan firman Tuhan, orang-orang membencinya sampai ke sumsumnya, sampai ke tulangnya orang membenci sehingga dia harus mati, dibunuh, disalibkan karena rasa kebencian. Firman Tuhan inilah. Tadi pertanyaan, apakah ada orang yang Anda benci? Itu terserah Anda, terserah Bapak Ibu apa ada atau tidak. Tapi firman Tuhan mengatakan janganlah membenci lagi. Sekarang yang menjadi pertanyaan berikut, apakah ada orang yang benci dengan kita? Aung dojol manueng na diboto hamu membenci masugoni roh hatu hamu? Aung do musumu, aung do napa hata hamu, arong do napa buruk kamu, adong doi, tu dia lau si bulis, ate, unang-unang dari gereja OP ada yang saling benci, saling dengki, atau ada rasa dendam, tapi sama-sama mengatakan pujilah, pujilah Tuhanmu, tapi di dalam hatinya ada rasa benci. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah ada orang yang membenci saudara? Yang tahu? Mungkin ada. Yang kita tidak tahu, tentu ada orang yang benci dengan kita, tapi kita tidak tahu dia benci atau tidak.
Omana idoknas mareme-eme di bagasan eme. Dia pura-pura, tapi di dalam hatinya sudah mau menenapkan atau mau membuat dia menderita. Rancangan-rancangan. Karena itulah apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang yang membenci kita. Inilah firman Tuhan di hari ini. Orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus di dalam pesta, yaitu pesta Paskah. Saat ini minggu ke-6 setelahnya, apa yang harus dia lakukan ketika ada orang yang membencinya? Itulah yang dijawab minggu Eksaudi. Apa artinya Eksaudi tadi? Kamang, kainang, jahamu jauh igijang. Eksaudi artinya Eksaudi lapatanna sudi juhi tamaja saya dua tulu. Iya. Lalu topik minggu apa? Orang yang berseru, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Jadi apa yang dilakukan orang yang mengalami kebencian dari orang-orang lain? Dia berseru kepada Tuhan. Eksaudi. Orang yang menerima rasa benci dari orang lain, orang yang menerima hal-hal yang tidak enak dari orang lain, dia harus berdoa, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab. Jadi jika ada orang yang membenci kita, janganlah kembali membenci, tetapi datanglah kepada Tuhan berseru. Itulah orang benar. Jadi orang benar dia datang kepada Tuhan ketika dia diperlakukan tidak baik dengan orang lain. Dihina, dicaci, dia mengomongi, dibenci, dan yang lain-lainnya. Apa yang kita harus lakukan? Berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab. Seberapa kuat kita di sini? Ini yang menjauh mau ditegaskan firman Tuhan. Ketika aku membenci, melakukan ketidak kepada Minang, apa yang hamba? Apakah kamu mau balik membenci saya? Membicarakan saya? Atau memperburuk-buruk saya? Lalu itu jauh dari Paskah, haluaun, kemenangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau tadi seorang istri membenci suaminya, suaminya membalas juga benci, itu bukan orang Kristen yang menerima haluaun siat demata. Dia masih hidup di dalam kegelapan. Atau sebaliknya istrinya membenci suaminya, sebaliknya suaminya membenci istrinya. Apa yang dilakukan istrinya? Apakah dia balik membenci, dendam? Maka akan terjadi perpecahan. Tetapi ketika kita dibenci siapapun itu, berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab doa seruan orang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa firman Tuhan ini diarahkan ke sana? Kita melihat di ayat 9 bahwa ada orang yang membenci,
yang namanya Daud. Apa di sana? Terhadap orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Jadi inilah orang-orang yang membenci dia, yang membenci Daud pada saat itu. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, apalagi mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku. Jadi selalu dia mengintip langkah-langkahnya. Kapan dia bisa ditangkap, kapan dia bisa dijerumuskan, kapan dia bisa digoda untuk meninggalkan Tuhan. Mereka sekarang mengerumuni aku, ngadi abbat-abbat beibana. Itonga-tonga masih Daud, jolmai nana yang kalau mohon nyawa ni si Daud, ngayabak be, dang boy be tu dia. Itulah orang yang membenci dia. Mata mereka mengarahkan aku, menghempaskan aku ke bumi. Jadi mau dipukulkannya ke bumi. Bama mulu batu, tapukul hotu bumi, tutano, ba sorry hacit ya te. Mulu tatoton semet daun, wah, dipukul hotu toru, songonima. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Ini mengintip berarti. Jadi haters yang membenci si Daud, dia selalu bersembunyi, mengintip, mau menerkam, seperti singa mau menerkam makanannya. Kemudian yang mengendap di tempat yang tersembunyi sudah. Bangunlah Tuhan menghadapi mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Itu dia. Itulah yang membenci Daud. Nyawanya adalah taruhan dari orang-orang yang membenci. Lalu apa yang dilakukan Daud? Inilah firman Tuhan. Yang dilakukan Daud adalah eksaudi. Berserulah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dia tidak dendam, dia tidak mendoakan mereka supaya mati, tapi luputkanlah aku, palua mau sian halahi. Dan itangi akon si pemasmur, asa mati halahi sudi. Tidak. Tetapi dia berseru kepada Tuhan. Kemudian apa yang dia lakukan dalam firman Tuhan ini? Dia menjaga diri supaya tidak ikut menghidupi kehidupan mereka, yaitu membenci. Jadi ketika orang lain membenci kita, ketika musuh-musuh Daud membenci dia, dia tidak balik membenci. Dia tidak balik membuat ketidaksenangan. Begitulah kita sebagai orang Kristen. Molo di bahendongan munajat maradupun ho. Unang balau sondohok najat. Tapi lakukanlah yang baik, lawannya yang jahat. Lakukanlah yang baik terhadap orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Itu. Jadi mulai pahata-hata dongamu ho unang pola gabe dotom sebalik pahata-hata ho ni bana. Bolo dileceh donganmu ho unang pola balik kamu semeleceh ho ni bana. Itu namasakan balos-balosan.
Hatai mana di sana. Nama kata yonong eboto mana. Oh ina tasya dui ina. Lau musei bana tu sana. Di hatai musei. Ai bagi hamur tu kata tadi. Tak pola. Datanglah kepada Tuhan. Berdoa. Tuhan akan memberi kemenangan. Kemenangan hati, pikiran, dan kita akan tenang untuk melakukan kehidupan kita. Dan janganlah hidup dengan perkataan orang lain. Ya mulai dok jolma hitana jahat, gebe taulah jahaton. Tidak. Apapun kata orang lain tidak menjadi ukuran bagi kita umat percaya. Yang ukuran bagi kita adalah benar dia di dalam Tuhan. Toho doau di bagasan debata. Karena itu jaga diri supaya tidak terseret dengan arus orang yang membenci kita. Sonarion, adong do ujaran-ujaran kebencian agama-agama para penatua-penatua di Indonesia. Romo sesan halak Kristen ibalos musehe. Itu orang Kristen tidak. Dan halak Kristen. Orang Kristen adalah mendoakan orang-orang yang membencinya. Bukan ikut dia terseret menjadi orang yang membenci. Pakai motong di tengah-tengah keluarga. Mulu songona mostop rohani akaina di tengah-tengah keluarga. Unang pola doho ama mostop. Paso majolo. Jolo songona miram majolo muruk nei. Baru di patorang. Songonido nang sebalikna. Akainaon. Memang akaina tulu haliu dorong sian ama makatai. Bahkan lubi dua do amat tanah nga 10 ono milok koniban atana dengan hata emosional musik. Jangan, tidak lagi hidup sebagai orang Kristen begitu. Sekalipun itu salah, tidak lagi hidup di dalam kebencian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah langkah yang kedua dilakukan oleh pemazmur. Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Benda do ibana, bereng mau Tuhan natikos doa mangulahon hatam, kan itu dia di. Perhatikan seruanku, berilah telingaku akan berdoa, dan bibir yang tidak menipu. Dia tidak menipu, dia benar. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Dia benar-benar mengikut Tuhan. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Dia tidak mau membalas kebencian dengan kebencian. Dia tidak mau hidup dia berubah karena dibenci orang lain, tetapi dia tetap kokoh di dalam Tuhan, kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan dia berdoa, biarlah Tuhan yang menghakimi, saya tidak berhak menghakimi, kira-kira begitu. Yang ketiga dalam firman Tuhan ini disampaikan ayat 14b atau selanjutnya. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Pemazmur mendoakan musuh-musuhnya.
memberkati orang yang membencinya, mengampuni orang yang melakukan penghakiman kepadanya. Inilah yang dilakukan pemazmur untuk menghadapi kebencian, sikap kebencian orang lain kepadanya. Ada 3 hal tadi. Yang pertama, dia berseru kepada Tuhan, eksaudi, ketika menerima kejahatan, kebencian, dan hal serupa lainnya yang bisa kita sebut satu persatu. Dia eksaudi, berseru kepada Tuhan. Kemudian dia menjaga dirinya, menjaga karakternya, menjaga imannya untuk tidak membalas kebencian itu. Yang ketiga, dia mendoakan orang yang membencinya, orang yang jahat kepadanya. Bukan hanya mendoakan, memberkatinya dan mengampuninya sampai kepada kehidupannya yang akan datang, sampai bayi-bayinya tadi. Dia berdoa, biarlah perut mereka Tuhan dikenyangkan dengan yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Apa yang mau dikatakan di sana? Pemazmur adalah orang benar. Jadi orang yang seperti inilah yang didengarkan oleh Tuhan ketika berdoa. Tetapi kalau masih ada rasa benci di dalam hati kita kepada orang lain, kalau masih ada hati yang mau menjahati orang lain, lalu datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menyuruh dulu, perbaiki dulu dirimu sendiri. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mau diperbaharui dalam hati kita masing-masing minggu ini. Jika ada yang membencimu, doakan. Kemudian jaga dirimu untuk tidak membenci. Jika ada yang membencimu, berserulah kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkanmu dan Tuhan memberkati dia juga. Ima minggu eksaudi. Semoga mampu kita melakukan firman Tuhan hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kudus dan sucinya firman Tuhan yang kami dengar di hari ini, minggu eksaudi, di mana melalui firman Tuhan sebagai orang-orang yang Engkau selamatkan di dalam Kristus, kami harus melakukan firman Tuhan terhadap duniawi ini, terhadap pembenci kami, terhadap orang-orang yang merancangkan kejahatan kepada kami. Firman Tuhan mengajak kami untuk senantiasa berseru kepadamu dan menjaga diri kami untuk tidak hidup seperti mereka, dan mendoakan mereka supaya Engkau yang memberkati. Inilah kualitas keselamatan, pengampunan dosa yang Engkau berikan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menghidupi firman Tuhan yang kami dengar di hari ini. Kalau ada tadinya orang yang kami benci mendengar firman Tuhan ini, kuatkan kami Tuhan untuk dapat mengampuni kesalahannya, untuk dapat mendoakannya untuk hal-hal yang baik. Kalaupun ada yang kami benci, mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menghidupi keselamatan yang Engkau beri. Sadarkan kami Tuhan, supaya kami di dalam Roh-Mu disadarkan untuk berubah
dengan kuasa Roh Kudus-Mu itu sendiri. Bapa di dalam sorga, di dalam kekudusan setelah mendengar firman Tuhan, kami tentunya mengampuni kesalahan kami. Kami tentunya meminta permohonan supaya Engkau menghapus dosa-dosa kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan telah mengampuni kami. Di dalam kekudusan itulah Tuhan kami datang ke hadirat-Mu untuk mendoakan setiap keluarga jemaat Tuhan HKBP Jeruju ini, dimanapun mereka berada saat ini. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang menolong mereka ketika ada pergumulan hidup. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang bekerja di tengah-tengah rumah tangga, bekerja di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Kala yang memberkati, kala yang menjagai, menuntun mereka melakukan pekerjaannya dalam 1 minggu ke depan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang Engkau berikan kepada setiap keluarga. Berkati, berikan kesehatan panjang umur. Kami juga berdoa Tuhan kepada keluarga yang belum Engkau berikan buah keturunan untuk mereka. Kalau yang menjamah Tuhan rahim setiap ibu, setiap istri, supaya mereka bisa Tuhan menerima berkat Tuhan melalui buah cinta mereka, yaitu keturunan. Kau jugalah yang menjawab setiap kesehatan mereka, supaya itu bisa terjadi. Kami percaya Tuhan pasti melihat dan mendengar setiap doa-doa mereka setiap saat untuk kehidupan yang mereka rindukan. Bapa dalam surga, kami berdoa secara khusus di sini Tuhan untuk anak dari jemaat Tuhan, yaitu Moses Turnip. Kalau ya Tuhan yang memberkati anak Tuhan ini untuk bisa semakin sehat di hari-hari yang akan datang. Berkati obat, berkati makanan yang dia makan, sehingga menimbulkan kesehatan bagi tubuhnya. Orang tuanya yang Kau berkati untuk bisa mereka menuntun anak mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lama sakit, yaitu Amang Sintua CH Purba. Bapa di dalam surga, kami sudah berkali-kali mendoakan hamba-Mu ini, dan kami yakin dan percaya dia pun selalu berdoa Tuhan, melipat tangannya untuk menerima kesembuhan daripada Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan itu. Lebih Tuhan untuk kesembuhan hatinya, untuk senantiasa bersyukur berdoa kepadamu walaupun mengalami sakit penyakit yang Amang itu derita. Begitu juga inang kami Tuhan, yaitu Nyonya Huta Julu Borut Turnip, sudah lama juga terbaling di tempat tidurnya karena sakit penyakit yang dia alami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau berkehendak, seperti Yesus melihat seorang yang sudah lama sakit di samping kolam Bethesda, dia menerima kesembuhan karena Engkau menyuruh dia bangkit. Tuhan Yesus dalam sorga, suruhlah jemaat Tuhan yang sakit berkepanjangan ini untuk bangkit kembali berdiri. Bapa di surga, kami percaya Tuhan akan mengkehendaki semuanya. Di dalam Yesus Kristus kami sampaikan doa kami ini.
Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan Allah besertaku di sepanjang hidupku. Dia menguatkan aku dalam segala dukaku. Sungguh yakin hatiku, Tuhan selalu sertaku sampai akhir hidupku. Tuhan Allah besertaku di dalam sengsaraku. Dia Allah dan Bapa-Ku, selalu menyayangiku. Sungguh yakin hatiku, Tuhan selalu sertaku sampai akhir hidupku. Tuhan Allah besertaku, takkan ragu hatiku. Bukanlah kehidupanku rahmat kasih Tuhanku. Sungguh yakin hatiku, Tuhan selalu sertaku sampai akhir hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.